Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silaban. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi semester 6 dengan NPM 19428.025. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari SPK, mata kuliah SPK Sistem Pendukung Keputusan. Sebelumnya saya mohon maaf, dalam penjelasan ini saya tidak menggunakan kamera facecam karena kamera saya lagi tidak on dan lagi ada masalah. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari materi sistem pendukung keputusan. Pengertian dari sistem pendukung keputusan adalah SPK merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan manipulasi data. Menurut author, SPK digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang simetris struktur dan situasi tidak terstruktur, yang mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharus dibuat. SPK adalah suatu bentuk Computer Based Information System (CBIS) yang interaktif, fleksibel, dan secara khusus dikembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah dari manajemen yang tidak terstruktur dan memperbaiki pembuatan keputusan. SPK biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau mengevaluasi suatu peluang. SPK tidak dimaksud untuk mengotomatiskan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Di SPK ini kita memiliki model yang pertama itu ada multi kriteria decision making, yaitu adalah suatu model pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik. Selanjutnya ada metode analitik hierarki proses AHP, salah satu metode dalam model MADM untuk menyelesaikan masalah multi kriteria adalah analitik hierarki proses AHP. Dengan merupakan model hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Dengan adanya hierarki, masalah yang kompleks atau tidak terstruktur dipecah dalam sub-sub masalah, kemudian disusun menjadi suatu bentuk hierarki. Selanjutnya ini ada analisis dan desain sistem. Analisis sistem SPK pemilihan pengajaran ini adalah sistem yang berfungsi untuk membantu administrator mengambil keputusan berupa pemberian saran, pilihan pengajar yang terdaftar di lembaga bimbingan belajar sistem cerdas, serta kriteria-kriteria yang telah ditemukan. Sistem ini membantu lembaga agar dapat memilih pengajar yang terbaik dengan lebih efektif dan efisien. Data yang diolah menjadi kriteria pemilihan diperoleh dari masukan administrator lembaga. Administrator memasuki jadwal KBM, siswa yang akan les, jenis kelamin siswa, dan mata pelajaran yang akan dipelajari. Data tersebut diproses sebagai kriteria pemilihan untuk menghasilkan pengajaran terbaik. Ini contoh tabel data pengajarnya di tabel 1, terus di tabel 2 jadwal pengajar. Ini seperti saya tidak menjelaskan semuanya, ini kita scroll aja ke bawah. Materi-materinya dari SPK-nya dari desain antarmuka, menu data bobot, subkriteria, penguji lingkungan, penguji di perangkat lunak, analis penguji. Oke, jadi cukup sekian video saya. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pembuatan ini adalah beberapa saran pengembangan sistem. Telah dihasilkan sebuah sistem pendukung keputusan pemilih dengan metode AHP. Jadi sebelumnya SPK itu banyak sekali metode-metode, tapi ini saya memilih dalam penjelasan materinya dengan metode AHP. Sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan lebih proses pemilihan pengajar yang lebih efisien dan efektif dibanding sistem yang belum terkomputerisasi. Beberapa saran untuk pengembangan sistem pendukung keputusan pemilihan pengajar yang diharapkan dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut. Sistem dapat mengubah kriteria pemilihan pengajar sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, sistem dapat menambah subkriteria dari kriteria pemilihan pengajar. Baik, sebelumnya saya mohon maaf atas pengerjaan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang jelas atau masih banyak kekurangan. Lebih taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.